Somaya Begum adalah seorang wanita muda pekerja keras yang cerdas yang merupakan mahasiswi sains biomedis di Universitas Ditchbaget di Inggris. Dia juga bekerja paruh waktu sebagai pengasuh orang lanjut usia dan orang berkebutuhan khusus. Somaya adalah seseorang yang suka menyendiri dan juga pendiam. Tetapi dia unggul secara akademis di mana dia menyelesaikan tahun pertamanya dengan nilai yang sangat baik. Dia berasal dari keluarga besar namun tercerai-berai akibat perseteruan yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Di usianya yang ke-16 tahun, dia melapor ke polisi mengatakan dia akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan salah satu sepupunya di Pakistan. Ayahnya juga telah mengancamnya dengan kekerasan jika dia tidak menyetujuinya. Sehingga Somaya membuat keputusan yang sangat berani untuk melaporkannya ke pihak berwenang. Perintah perlindungan pernikahan paksa dikeluarkan pada tanggal 7 September 2020. Hal ini berlaku untuk Somaya dan juga saudara lainnya. Perintah perlindungan ini dapat menghentikan seseorang dari pemaksaan untuk menikah atau dibawa pergi ke luar negeri. Juga dapat membantu mengembalikan seseorang ke Inggris jika mereka dibawa dengan paksa ke luar negeri. Akibat perintah perlindungan ini, semua anak-anak dikeluarkan dari rumah dan kemudian pindah ke rumah nenek dari pihak ayah dan pamannya yang bernama Daud Khan, yang berada di Binney Street di kota Bradford. Tinggal di rumah itu memberikan Somaya kebebasan dan kemandirian yang selalu dia inginkan. Dan karena jauh dari orang tuanya, dia bisa mengenakan pakaian yang dia suka dan bertemu dengan teman-temannya sesuka hatinya. Pada tanggal 25 Juni 2022 di pukul 3 sore, Somaya mengirimkan pesan teks ke salah satu teman terdekatnya yang kemudian dibalas oleh temannya itu pada pukul setengah 4 sore. Namun pesan WhatsApp itu tidak pernah terkirim. Temannya tidak terlalu memikirkan hal itu, berpikir mungkin baterai ponsel dari Somaya mungkin habis. Temannya menjadi khawatir seiring berjalannya waktu dan mengirimkan pesan lain kepada Somaya tetapi tetap tidak ada tanggapan. Keesokan harinya, dia menghubungi keluarga Somaya untuk mencari tahu kabar dari Somaya. Namun dia malah diberitahu bahwa laporan orang hilang telah diajukan. Waktu terus berlalu tetapi tidak ada kabar apapun dari Somaya. Hal ini sangat tidak biasa baginya, karena setiap kali dia pergi keluar, dia selalu memberitahu paman dan neneknya kemana dia pergi dan berapa lama dia akan pergi. Paman Daud menceritakan pada polisi ketika dia kembali ke rumah pada hari Somaya menghilang, dia melihat bahwa pintu depan rumah tidak terkunci dan menemukan saudaranya Mohammed Taruskan di dalam rumah itu. Dia lalu bertanya pada Mohammed apa yang dia lakukan di dalam rumah karena Mohammed sebenarnya tidak diizinkan berada di rumah itu. Mohammed memiliki catatan kriminal yang panjang. Perintah penahanan juga telah dikeluarkan pada tahun 2016 untuk mencegah Mohammed melakukan kontak dengan ibunya atau pergi ke rumahnya. Polisi berusaha menghubungi Mohammed tetapi dia tidak merespon panggilan itu. Seorang petugas patroli mendapatkan pemberitahuan bahwa ada orang hilang dan dia diminta untuk pergi ke kontainer pengiriman di Cargate Works tempat Mohammed tinggal sejak bulan November 2021. Dan ketika polisi tiba di sana, terlihat Mohammed sedang menggantung cucian pakaiannya. Petugas bertanya kepadanya mengapa dia tidak menanggapi banyak panggilan telepon yang dilakukan oleh polisi. Mohammed menjawab bahwa dirinya sedang sibuk. Dia mengatakan bahwa kepergiannya ke rumah ibunya hanya untuk memberi ibunya buah-buahan. Dan dia mengaku kalau Somaya yang membukakan pintu rumah, namun dia tidak melihat Somaya ketika dia pulang. Pencarian Somaya terus berlanjut dan polisi mulai menelusuri pergerakan dari Mohammed. Setelah melakukan penelusuran dari rekaman pengawasan, pergerakannya tertangkap kamera CCTV. Di pukul 2 siang di hari itu, dia tiba di rumah ibunya.
Kemudian salah satu petugas polisi ditugaskan untuk mendengarkan audio dari rekaman CCTV itu. Petugas tersebut dapat mendengar suara orang laki-laki yang menyuruh seorang perempuan untuk menyingkir dari hadapannya. Lalu ada suara langkah kaki seperti orang yang sedang berlari yang terdengar sebelum seorang suara pria berkata, "Ayo kembali ke sini." Kemudian suara seorang perempuan terdengar berkata untuk mengunci pintu. Ini bukan satu-satunya bukti yang mereka temukan. Mereka juga telah mengamati pergerakan dari mobil Mohammed di mana tertangkap kamera CCTV. Terlihat Mohammed mengeluarkan benda yang tampak besar dan berat dari mobilnya sebelum menyeretnya pergi. Pada tanggal 27 Juni, Mohammed ditangkap karena dicurigai melakukan penculikan. Ketika petugas menanyainya, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia memiliki ingatan yang sangat buruk. Tetapi terlepas dari beratnya tuduhan terhadapnya, dia tampak sangat santai. Mengatakan bahwa hubungannya dengan keponakannya itu secara umum sangatlah baik. Di hari itu juga petugas lain pergi ke tempat tinggal Mohammed untuk mengambil foto di sana. Dan mereka menemukan tempat sampah yang membara di samping unitnya dan di dalamnya terdapat ponsel yang terbakar sebagian. Setelah diperiksa dan dianalisis, ditemukan kalau ponsel itu milik dari Somaya. Mohammed ditanyai lagi pada tanggal 28 Juni tentang hilangnya Somaya, tetapi dia tidak memberikan jawaban apapun. Petugas menanyakan padanya apakah dia benar-benar ingin membantu untuk bisa menemukan ponakannya itu. Dan Mohammed menjawab kalau dia sudah memberitahu semua apa yang dia tahu. Pengacaranya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh berkomentar lebih lanjut. Mohammed pun menolak berkomentar lebih lanjut dan menjawab tidak ada komentar untuk setiap pertanyaan lanjutan. Hakim memberi polisi waktu 36 jam lagi untuk bisa menanyai Mohammed. Tetapi polisi kemudian langsung membebaskannya. Pada tanggal 1 Juli, penyelidik kembali ke rumah Somaya dan saat itulah mereka menemukan ada noda darah di bagian bawah karpet di ruang tamu. Sampel darah dikirim untuk dianalisis dan hasilnya darah itu milik dari Somaya. Hal ini membuktikan kalau Somaya ternyata bukan hanya hilang, tetapi dia telah mati dibunuh. Petugas terus memperhatikan pergerakan dari Mohammed pada hari Somaya terakhir kali terlihat. Rekaman CCTV dari tempat Mohammed tinggal menunjukkan dia ada memundurkan mobilnya menuju sebuah kontainer di Jalan Fitzwilliam Street dan melakukan apapun yang dia bisa lakukan untuk menutupinya dari pandangan kamera. Terlihat juga saat melakukan aktivitasnya, dia mengenakan sarung tangan. Saat petugas melanjutkan penggeledahan di area itu, salah seorang dari mereka menemukan adanya celah dan mengintip ke arah dalam. Dan dia melihat ada karpet yang dikelilingi oleh lalat. Saat mendekat, mereka bisa mencium bau busuk yang menyengat dari karpet itu. 11 hari setelah dilaporkan menghilang, jenazah Somaya ditemukan terikat di dalam karpet dan dibuang di tempat sampah di Fitzwilliam Street. Dibiarkan membusuk di panasnya musim panas. Dari pemeriksaan postmortem ditemukan bahwa paku logam berukuran 10 cm tertancap di punggungnya hingga mengenai paru-parunya. Ahli patologi mengatakan bahwa cedera ini tidak langsung mengancam jiwanya jika segera diberi bantuan medis. Selain itu, ada bukti trauma termasuk kemungkinan penyerangan sebelum kematian terjadi. Tidak ada bukti dalam yang menunjukkan adanya penyakit alami. Sayangnya tidak dapat ditentukan secara pasti apa penyebab kematiannya karena tingkat pembusukannya terjadi terutama di sekitar kepala dan juga lehernya. Tetapi polisi yakin dia telah menjadi sasaran dari serangan yang kejam dan berkelanjutan. Berita ini sangat menghancurkan banyak orang. Kepala program studinya di Leeds Beckett University memberikan penghormatan kepada Somaya dengan mengatakan bahwa dia adalah siswi yang berdedikasi dan sangat dicintai oleh teman-temannya. Pada tanggal 6 Juli, petugas tiba di tempat tinggal Mohammed untuk menangkapnya kembali karena dicurigai melakukan pembunuhan terhadap Somaya.
Dan pada tanggal 7 Juli, dia diberitahu bahwa sehari sebelumnya, polisi telah menemukan jenazah seorang wanita yang diyakini adalah Somaya. Mohammed merespon kalau dia tidak mengerti tentang apa yang dibicarakan oleh polisi. Ketika dia ditanya apakah dia yang bertanggung jawab atas kematian Somaya, Mohammed menjawab tidak. Ketika ditanya tentang pergerakannya pada hari terakhir Somaya terlihat, Mohammed menjawab kalau dia memang menikmati mengemudi mobil. Petugas bertanya apakah dia sedang berkeliling untuk mencoba mencari tempat untuk bisa membuang jenazah Somaya. Mohammed menyangkalnya. Ketika ditanya mengapa dia parkir begitu dekat dengan tempat jenazah Somaya akhirnya ditemukan, Mohammed menjawab kalau Inggris adalah negara yang bebas dan dia bisa parkir dimanapun yang dia mau. Walaupun terus mengaku tak bersalah, hal itu tidak membuat perbedaan apapun. Mohammed didakwa dengan pembunuhan dan dia akan hadir di pengadilan pada tanggal 20 September. Ketika ditanya tentang pembelaannya, dia menjawab tidak bersalah. Dia menyangkal tuduhan pembunuhan, tetapi dia mengakui telah memutarbalikkan keadilan dengan membuang jenazah Somaya dan mencoba membakar ponselnya. Jaksa penuntut mengatakan kalau Somaya meninggal dunia setelah serangan yang mematikan di rumahnya, dan jenazahnya dibuang dan dibiarkan membusuk seperti sampah. Pernyataan Mohammed atas ketidaktahuannya tentang kematian Somaya berubah di pengadilan. Pengacaranya mengatakan kalau kliennya dipanggil oleh seseorang dan tidak tahu tentang proses kematiannya. Motif Mohammed disebut sebagai pembunuhan demi kehormatan yang berakar pada fakta bahwa Somaya diduga mempermalukan keluarganya dengan menolak pernikahan di Pakistan. Pengacara Mohammed mengatakan bahwa kliennya tidak mempunyai motif untuk membunuh Somaya dan mengatakan bahwa ayahnya Somaya yang memiliki motif itu. Bibi Somaya bersaksi bahwa saudaranya itu merasa dipermalukan dan marah besar setelah Somaya melaporkannya kepada polisi. Tetapi ayah Somaya tidak mungkin melakukan hal itu karena pada tanggal 8 Januari dia telah pergi ke Pakistan dengan tiket sekali jalan setelah bercerai secara agama dengan istrinya. Pengacara Mohammed mengatakan bahwa ayah Somaya benar-benar seorang pengontrol dan kejam terhadap putrinya. Tetapi jaksa penuntut melawan dengan alasan bahwa Mohammed tidak hanya bertanggung jawab telah membuang jenazahnya yang telah dia akui, mereka juga mengajukan bukti bahwa dia memang telah membunuhnya. Seorang detektif maju bersaksi bahwa saat dia menginterogasi Mohammed pada tanggal 29 Juni, Mohammed menanyakan apakah hukuman untuk seseorang yang di posisinya. Detektif menjawab bisa mendapatkan hukuman seumur hidup. Lalu Mohammed lanjut bertanya apa hukumannya untuk pelanggaran ringan seperti pembunuhan tidak berencana. Detektif pun menjawab kalau itu akan ditentukan oleh hakim di persidangan dengan mempertimbangkan situasi yang ada. Menurut jaksa, pertanyaan ini hanya akan dikeluarkan oleh seseorang yang memang bersalah. Dengan semua bukti, setelah persidangan berjalan selama 10 hari, juri berunding dan mencapai keputusan. Juri menyatakan Mohammed bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan jangka waktu minimal 25 tahun atas pembunuhan Somaya. Dia juga dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena memutarbalikkan jalannya keadilan yang harus ia jalani secara bersamaan. Hakim mengatakan tidak mungkin untuk mengidentifikasi motif serangan yang sebenarnya. Akan menjadi spekulasi untuk mempertimbangkan apakah pembunuhan ini merupakan bagian dari perjanjian keluarga yang mengerikan. Ketika Mohammed dijatuhi hukuman, hakim mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi orang tua pada saat dia bisa mengajukan pembebasan bersyaratnya. Dia akan berusia 78 tahun ketika dia dapat mengajukan permohonan pembebasan bersyarat. Fatima Patel, seorang teman keluarga, berbicara atas nama keluarga. Dia mengatakan kalau mereka merasakan emosi yang meluap-luap, di mana mereka masih berduka tetapi ada rasa lega bagi mereka semua. Setelah hukuman Mohammed dijatuhkan, diumumkan bahwa keberatan terhadap lamanya hukuman tersebut telah diajukan. Dikatakan bahwa hukuman tersebut terlalu ringan dan harus ditingkatkan.
Permohonan banding ini diajukan ke Jaksa Agung yang tidak setuju dan mengatakan bahwa hukuman tersebut tidak terlalu ringan dan oleh karena itu hukuman tersebut tidak akan diajukan ke pengadilan banding. Tetangga Somayah mengatakan bahwa pamannya yang bernama Daud sangat trauma dengan apa yang terjadi pada ponakannya sehingga dia tidak dapat kembali ke rumah setelah kematiannya. Somayah masih sangat muda, namun dia telah menunjukkan keberanian yang luar biasa untuk melapor ke pihak berwenang. Dan baru saja dia mendapatkan kebebasan yang telah dia perjuangkan dengan keras, sayangnya semua harus berakhir akibat pembunuhan atas kehormatan. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah hukuman untuk Mohamed sudah cukup atau harusnya lebih berat lagi? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!